Perkenalkan, nama saya Alif Aulia Fajri dengan NIM 241314 ya. Dan hobi saya itu ya, bermain video game. Jadi pada video ini itu saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu, agama dianggap sebagai kebutuhan manusia. Namun, mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Jadi, menurut saya itu ya, agama itu ibarat kata merupakan kebutuhan manusia ya, karena agama itu memberikan pedoman hidup gitu, nilai moral serta ketenangan batin saat seseorang mengalami masalah atau depresi atau kesulitan hidup. Dan agama itu sering menjadi tempat ya untuk mencari kekuatan dan harapan. Namun masih ada orang yang menolak agama. Ya itu salah satunya alasannya itu adalah pengalaman buruk dengan orang yang mengatasnamakan agama. Ada juga gitu yang lebih percaya atau pemikiran rasional gitu, dan menganggap bahwa kehidupan itu bisa dijelaskan melalui ilmu pengetahuan saja gitu tanpa melibatkan unsur agama. Ya contohnya itu seperti dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada orang yang tetap berbuat baik tuh, membantu sesama dan hidup terlebih meskipun tidak aktif kegiatan keagamaan gitu. Nah, dari situ mereka merasa bahwa moralitas bisa diperoleh tanpa harus beragama. Nah, nilai yang membuat sebagian orang mempertanyakan pentingnya agama dan hidup mereka. Seperti itu. Jadi menurut saya itu agama itu tetap memiliki peran penting ya, karena tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, akan tetapi hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang paling bisa diterima? Jadi ya menurut saya argumen yang paling dapat diterima itu adalah argumen kosmologis kayaknya ya. Ya, yaitu argumen yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu pasti mempunyai sebab atau penyebab gitu. Ya kalau kita lihat dari sebuah rumah gitu, tentu kita tahu cara rumah itu dibangun oleh seseorang. Ya tidak mungkin rumah tersebut ujug-ujug ada gitu, blag muncul dengan sendirinya gitu. Nah begitu juga dengan alam semesta, tidak jauh rumit dan teratur daripada sebuah rumah. Rasanya sulit membayangkan semua terjadi tanpa adanya pencipta. Ya contoh lain seperti tadi lah, contoh lain itu seperti adanya matahari terbit dan terbenam secara teratur. Kalau nggak ada yang yang ngatur gitu, ya pasti hancur gitu kesana kesini. Yang ketiga, jika Tuhan maha baik, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia? Jadi gini, menurut saya itu salah satu jawaban adalah karena Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih gitu. Dengan adanya kebebasan tersebut tuh, manusia bisa memilih berbuat baik ataupun berbuat buruk. Jadi iya, Tuhan itu maha baik. Akan tetapi timbul pertanyaan, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia? Karena Tuhan itu menyuruh kita memilih. Ya mau berbuat baik, mau berbuat buruk, terserah. Ya itu contohnya gitu, seseorang bisa memilih untuk membantu orang yang membutuhkan dan atau juga mencelakakan orang tersebut. Ya terserah dianya. Ya karena kan semua, tapi Tuhan juga itu pasti memberikan balasannya tersebut di akhir nanti. Nah, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat agama? Kesan saya filsafat agama ya cukup menarik gitu. Baru pertama kali saya mendengar. Ya mengajarkan tentang berpikir lebih kritis gitu, mengenai berbagai pertanyaan gitu mendasar tentang Tuhan, manusia, dan banyak itu seperti kehidupan. Ya, sebelum mengikuti mata kuliah ini itu ya, saya biasanya menerima sesuatu keyakinan apa adanya. Ya, intinya membuat keyakinan saya itu lebih dalam lah setelah mempelajari mata kuliah filsafat agama ini. Jadi secara keseluruhan itu mata kuliah filsafat agama ini
seperti apa ya, menambah wawasan itu untuk saya, untuk melatih saya untuk berpikir lebih kritis dan refleksif dan melihat berbagai persoalan hidup. Dengan demikian pemaparan dari saya atau jawaban dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.